Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumno Arif, senang sekali bisa menemui Anda semua di akhir pekan ini. Semoga Anda tetap sehat dan selalu semangat. Siapa yang paling diuntungkan dalam kesepakatan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang ditandai dengan restoratif justice dan kemudian diikuti oleh penerbitan surat penghentian penyidikan, surat perintah penghentian penyidikan, yakni atau SP3 oleh Polda Metro Jaya. Kalau dari sisi Jokowi dan pendukungnya, mereka pasti merasa secara politik sangat diuntungkan. Sebaliknya, bagi kubu penentang Jokowi, ini merupakan kekalahan telak. Karena Jokowi berhasil memecah belah kubu lawan politiknya, apalagi posisi Egy ini kan adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sebuah hasil survei terbaru yang dirilis pasca kesepakatan restoratif justice menunjukkan hasil yang mengejutkan. Ini berbeda dengan persepsi setidaknya yang dibayangkan oleh Jokowi dan para pendukungnya. Dari hasil rilis ini ternyata mereka yang yakin ijazah Jokowi palsu itu malah melonjak tinggi, sementara yang yakin bahwa ijazah Jokowi palsu itu malah makin menurun. Bagaimana bisa hasilnya seperti itu ya? Karena Egy selama ini adalah figur yang paling bersuara keras menyuarakan palsunya ijazah Jokowi. Bahkan ini sebelum trio RRT, ini terutama Rismon ya, ikut mempersoalkan ijazahnya udah berkuar-kuar terus ini. Egy adalah ketua tim pembela ketika Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja yang dikenal sebagai Gus Nur disidang karena mempersoalkan ijazah palsu Jokowi. Bambang Tri Mulyono ini pada tahun 2017 sempat divonis oleh Pengadilan Negeri Blora 3 tahun penjara karena menerbitkan buku Jokowi Undercover. Ini dianggap dia menyebarkan fitnah ya. Nah, pada tahun 2022 dengan didampingi Egy dan kawan-kawan itu Bambang Tri mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya dia menyatakan Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Yang digugat bukan hanya Jokowi tapi juga KPU dan beberapa lembaga lain. Namun yang terjadi justru Bambang Tri itu pada tahun 2023 kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta bersama Sugi Nur Raharja. Dakwaannya menyebarkan kabar bohong karena Bambang Tri ini diwawancarai dalam podcastnya Sugi Nur Raharja soal ijazah palsu Jokowi dan keduanya kemudian divonis masing-masing 6 tahun penjara. Nah, keterlibatan Egy dalam soal ijazah Jokowi tidak hanya sampai di situ. Pada bulan Desember tahun 2024 atas nama TPUA, dia mengadukan Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri. Kasusnya sama-sama kita tahu ya, karena kemudian Bareskrim Mabes Polri memutuskan ijazah Jokowi itu asli, identik dengan ijazah lain dari pemeriksaan Puslap 4. Dan kemudian ketika dilakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara ulang, kesimpulannya sama bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan kemudian yang terjadi justru Jokowi dan para pendukungnya menyerang balik. Egy dan kawan-kawan ini termasuk trio RRT yakni Roy Suryo, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa. Mereka ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kemudian berujung penetapan 8 orang tersangka. Ada 2 klaster ya, Egy Sujana masuk yang klaster pertama bersama 4 orang lainnya. Sekarang Egy dan Dami Hari Lubis sudah dicabut statusnya sebagai tersangka. Egy bahkan langsung terbang ke Malaysia dengan alasan dia berobat karena dia sakit kanker stadium 4. Tapi yang sempat membuat geger karena dia kedapatan pamer sedang menyetir mobil di Malaysia. Jadi orang tanya ini sakit beneran apa enggak? Banyak begitu ya. Udahlah, kalau orang sakit ya kita percaya saja doakan dia sembuh lah gitu ya. Tapi ternyata restoratif justice itu tidak mengendurkan perlawanan terhadap Jokowi. 6 orang tersangka ini terus melawan Rizal Fadila, kemudian Kurnia Triroyani dan Rustam Effendi. Ini di klaster pertama yang tersisa dari 5 orang sebelumnya. Kemudian ditambah trio RRT itu terus melakukan perlawanan. Bahkan ini berkas dari trio RRT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, sementara 3 tersangka klaster TPUA itu mulai diperiksa penyidik hari Rabu lalu, tanggal 22 Januari. Dari respon pernyataan para tersangka yang tersisa, ternyata target Jokowi memecah belah perlawanan itu gagal total. Oke, tapi itu kan klaster para pejuang, begitu ya kita sebutnya.
Tapi bagaimana persepsi publik? Nah, ini yang penting kita bahas kali ini. Jangan pakai kira-kira, jangan pakai perasaan, tapi kita pakai data ya. Datanya ini data survei. Anda pasti bertanya-tanya, tumben kok Ersu percaya dengan survei. Kali ini saya bahas survei dari Median. Ini milik Rico Marbun. Track recordnya dan reputasinya silakan Anda googling sendiri deh. Median bukan termasuk lembaga yang hasil surveinya sering dipertanyakan publik dan pengamat, dan juga ini tidak pernah mendapat kartu kuning apalagi kartu merah dari peneliti. Seperti 3 lembaga survei yang diberi kartu merah oleh peneliti dari UI karena hasil surveinya itu beda jauh dari hasil realcon. Ini pada Pilkada DKI 2017. 3 lembaga survei itu semua rata-rata memenangkan Ahok, ya, atau kalau tidak memenangkan Ahok, mereka menyebutnya bahwa tren Ahok itu naik, dan kalau trennya itu naik, tuh logikanya dia yang akan menang begitu. Tapi realitasnya kan kemudian Ahok kalah telak ya, kalah jauh ya. Dalam rilis hasil survei Selasa 20 Januari 2026, jadi beberapa hari yang lalu, Median menemukan data bahwa kelompok yang meyakini atau responden yang meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu itu melonjak, dan yang yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli makin menurun. Survei mencatat 51,1% responden menyatakan percaya ijazah Jokowi asli, kata Rico Marbun. Sementara 21% responden menyatakan percaya ijazah Jokowi tidak asli atau palsu. Adapun 27,9% responden menyatakan tidak tahu atau merasa tidak memiliki cukup informasi. Loh, kok masih tinggi yang percaya ijazah Jokowi asli? Anda pasti bertanya begitu, kenapa disebut menurun? Nah, sabar dulu nih. Angka itu tadi, kalau membaca survei kan kita nggak bisa berdiri sendiri hanya survei itu saja ya. Ini ada data pembandingnya. Pembandingnya juga survei yang pernah dilakukan oleh Median. Tapi sebelum kita bandingkan dengan survei sebelumnya, mari kita baca dulu secara detail survei ini. Tidak hanya angka-angkanya, tapi kapan dilaksanakan surveinya itu, bagaimana ke kuesionernya dan respondennya berapa gitu. Eh, Nah ini kalau survei Median itu dilakukan pada tanggal 9 hingga 13 Januari 2026 melalui penyebaran kuesioner di media sosial. Responden merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas, dengan distribusi sampel dilakukan secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan tanggal pelaksananya survei, yakni tanggal 9 sampai 13 Januari. Di antara tanggal pelaksanaan survei itu ada momen-momen penting. Kamis tanggal 8 Januari 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan survei, Egi dan Damai Hari Lubis itu kan soan ke Solo ya, menemui Jokowi. Pada waktu itu pertemuan dilangsung secara tertutup gitu, tapi kemudian wartawan dapat bocoran. Yang pertama muncul ada versi ajudan benar bahwa Egi dan Damai Hari Lubis disertai pengacara Egi yakni Elita Neti itu datang ke Solo, dan kemudian dia ditemani oleh 2 orang pengurus dari relawan Jokowi, Rejo, yakni Darmizal, ketua umumnya, dan sekjennya Muhammad Rahmat. Nah, yang lebih mengejutkan itu belakangan kemudian kita tahu itu ternyata ada 2 penyidik juga. Ini versi Egi yang 2 penyidik itu. Itu versi ajudan yang pertama ya, cuma menyebutkan begitu. Nah, versi yang kedua versi Rejo ya, yang mendampingi. Dia menyebutkan membenarkan itu, dan di situ disebutkan bahwa Egi menyerahkan buku, dan kemudian mereka berpelukan, dan kemudian Egi mendoakan Jokowi dan keluarga itu selalu sehat dan sukses ya. Itu versi Rejo. Tapi belakangan kemudian Rejo menyatakan bahwa dia minta maaf, Egy Sujana minta maaf di situ, Egy dan Damai minta maaf dan sudah dimaafkan oleh Jokowi. Nah, versi yang berikutnya ini dari pengacara Jokowi, yakni Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan sama seperti halnya Rejo juga menyatakan bahwa di situ memang Jokowi sudah memaafkan Egy Sujana. Jadi ada permintaan maaf, tapi Egy dan Damai Hari Lubis itu kemudian membantahnya. Mereka katanya tidak minta maaf sama sekali. Oke lah, itu kita nggak perlu bahas lagi soal ini ya, soal maaf atau tidak maaf. Karena bukan itu sebenarnya poin eh, pembicaraan kita kali ini. Tapi hari Senin tanggal 12 Januari ya, ini sehari sebelum survei itu berakhir, karena surveinya berakhir tanggal 13, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin mengakui ada pengajuan proses restoratif justice. Jadi selama proses survei berlangsung,
itu sudah ada kepastian bahwa Egy dan Damai Harilubis sowan ke Jokowi mengajukan restoratif justice dan kemudian disepakati oleh Jokowi lepas ada permintaan maaf atau tidak ya, karena tanggal 8 mereka ke Solo dan tanggal 12-nya kemudian dikonfirmasi ada restoratif justice. Sementara surveinya kan tanggal 9 dan sampai tanggal 13. Dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2026, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 atas nama Egy dan Damai Harilubis. Jadi pada saat survei berlangsung, itu seharusnya adalah menjadi momen kemenangan Jokowi, dan itu memang kelihatan sekali diglorifikasi kan oleh para pendukung Jokowi yang disebut oleh netizen sebagai Termul atau Ternak Mulyono. Dan harusnya dengan datangnya terutama Egy, figur yang paling keras mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, kan publik ini kepercayaan publik terhadap ijazah Jokowi harusnya meningkat dong ya. Orang yang mempersoalkan yang paling keras saja sudah mengakui kok, meskipun tidak menyebutkan secara langsung. Tapi kan kita tahu itu disebutkan oleh pengacaranya Eli Daneti setelah gelar perkara di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember ya. Tapi pertanyaannya mengapa kok justru malah turun keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi, dan yang meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu itu malah melonjak. Dari mana kita dapat kesimpulan itu turun, melonjak dan sebagainya? Data itu bisa kita baca dari rilis yang juga disediakan oleh media. Datanya ya disediakan oleh media. 6 bulan sebelum mereka melakukan survei itu, pada bulan Juli tahun 2025, Median juga melakukan survei yang sama dan tingkat kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi tercatat lebih tinggi, yakni 5,5%. Jadi ada penurunan 4%. Sementara itu, responden yang meyakini ijazah Jokowi tidak asli pada periode tersebut itu berada pada angka 14,4%, dan 30,1% menyatakan tidak tahu atau belum memiliki informasi yang cukup. Dari perbandingan dua periode itu terlihat bahwa kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah Jokowi mengalami penurunan sekitar 4,4%, sementara keraguan dan ketidakpercayaan itu meningkat cukup signifikan dari 14,4% pada Juli 2025 menjadi 21,0% pada Januari 2026. Artinya memang ada kenaikan hampir 7%. Selain itu yang perlu kita perhatikan bukan hanya yang yakin palsu itu melonjak, tapi yang tidak memiliki informasi, ini sebenarnya belum menjawab itu, alias mereka mengaku tidak ngeh, itu sudah turun 3%. Jadi orang sudah mulai lebih aware lah dengan soal ijazah Jokowi ini. Menurut Riku Marbun, ya ini pemilik lembaga survei Median, meningkatnya persentase publik yang meragukan keaslian ijazah Jokowi menunjukkan jika isu ini belum sepenuhnya mereda dan terus direproduksi di ruang publik digital. Meski demikian, faktor verifikasi institusional masih menjadi alasan utama bagi kelompok yang meyakini keaslian ijazah tersebut. Survei mencatat bahwa mereka yang percaya kepada Jokowi ijazah asli itu mendasarkan keyakinannya pada pernyataan Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan verifikasi keaslian ijazah Jokowi. Jumlahnya itu 9,7%. Sementara penyebab kelompok yang tidak percaya terus tumbuh ya. Dan di sisi lain ini karena responden yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, alasan terbesar yang muncul adalah persepsi jika tidak terdapat bukti keaslian ijazah Jokowi yang dapat diakses atau diyakini oleh publik. Nah, ini penting ini ya. Nah, sebagaimana ini diungkapkan oleh 7,4% responden. Data tren ini menunjukkan bahwa narasi dan kontra narasi di media sosial memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan opini publik. Tanpa komunikasi yang konsisten dan tuntas, isu semacam ini berpotensi terus memunculkan keraguan meskipun klarifikasi formal telah disampaikan. Itu kesimpulan dari survei Median. Nah, mari kita bahas ya tadi real survei itu bagaimana kita membacanya. Kalau kita analogikan survei ini untuk kontestasi pilkada ataupun pilpres, ada fakta yang menarik. Ini yang saya kira selalu jadi pegangan ya. Setiap kali ada survei-survei, yakni trennya, tren elektabilitas dari kandidat ya. Kandidat yang tren elektabilitasnya menurun, apalagi mendekati hari H, dipastikan dia akan terus menurun. Kecuali ada faktor-faktor yang membuat dia bisa rebound gitu ya. Nah, salah satunya adalah blunder dari kandidat lawan. Ini kalau buat kandidat yang ini ya, yang sedang menurun tadi ya.
Tapi kalau dia sendiri yang blunder, ya kandidat yang sedang menurun tadi dia yang blunder, ya ini dia akan makin terpuruk. Sementara yang trennya naik, biasanya akan terus naik, ya kecuali sekali lagi juga kalau dia melakukan blunder tadi. Dari analogi ini saja kita bisa melihat bahwa ya kelihatannya ini meskipun Jokowi sudah memenangkan restoratif justice ya dengan bisa memecah belah kelompok perlawanan, tapi ternyata dia trennya terus nurun. Nah ini kan jauh lebih berbahaya dong ya. Dengan analogi tadi elektabilitas kandidat, ya ini berarti ada anomali dengan Jokowi. Harusnya datangnya Egy dan Damai Hari Lubis itu sowan ke Solo dan kemudian diikuti dengan restoratif justice. Mengapa kok malah orang yang percaya itu menurun dan yang tidak percaya makin meningkat? Mari kita bedah beberapa faktor ini untuk menjelaskan ya. Pertama, lagi-lagi kita menggunakan analogi kandidat pada kontestan pilkada atau pilpres. Jokowi ini kan terus melakukan blunder dan ini menggerus kepercayaan publik. Dalam soal ijazah ini, dia kan pada tanggal 23 Desember dia menyatakan akan datang ke pengadilan. Karena saat ini sedang berlangsung sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, dan tanggal 24-nya, sehari setelah itu, pengacara dari Jokowi, YB Irfan, kan kemudian dia menemui Jokowi dan dia menyatakan kepada wartawan bahwa Jokowi sudah setuju dia untuk mengajukan peminjaman atau ngebon ijazah Jokowi yang sekarang sedang disita oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Jokowi, kalau sebelumnya dia menyatakan bahwa bukan hanya ijazah sarjananya yang dia akan bawa mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Untung dia nggak punya ijazah TK ya. Kalau punya ijazah TK ini saya duga juga akan dibawa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika pada waktunya ini tergugat, dalam hal ini Jokowi diminta untuk menghadirkan alat buktinya, ini ijazah, boro-boro ijazah, Jokowi pun tidak hadir. Oke, Jokowi tidak hadir tidak apa-apa. Tapi pengacaranya pun ternyata tidak membawa ijazah yang dijadikan oleh Jokowi. Ini kan makin menguatkan citra publik. Kalau Jokowi itu ngomong sen kiri berarti dia belok kanan. Jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ini berat sekali ini ya. Citra publik terhadap Jokowi sebagai orang yang tidak bisa dipercaya itu makin berat dan ini nanti kita bahas. Ini juga menggerus kepercayaan dari orang-orang yang semula mendukungnya. Banyak yang kemudian balik badan. Kedua, ketidaksediaan dari Jokowi menunjukkan ijazahnya itu makin meyakinkan publik bahwa memang tidak punya ijazah. Bahkan kan figur seperti Megawati, Ketua Umum DPP PDIP, itu sempat menyindir. Waktu dia menyampaikan pidato di BRIN. Kalau memang benar punya ijazah, apa susahnya? Kan tinggal tunjukkan saja. Selama ini, soal keaslian ijazah Jokowi itu hanya berdasarkan klaim dari UGM. Atau tambahan dari Mabes Polri lah ya. Tapi kan yang di Mabes Polri itu kemudian banyak juga yang mempertanyakan karena Mabes Polri tidak punya otoritas untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak sampai kemudian dibuktikan di depan hakim dan ada penetapan dari hakim. Jadi kalau polisi setidaknya ada dua momen ya. Pertama pada waktu pengaduan dari Egy Sujana TPUA dan kemudian dilakukan gelar perkara tidak puas dengan gelar perkara biasa dilanjutkan dengan perkara khusus. Pada waktu itu Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan 3 ijazah pembanding dari teman-temannya dan yang menyatakan bahwa itu ijazahnya asli adalah Puslap Polri. Tapi ini orang juga nggak percaya dengan polisi karena polisi selama ini diyakini ada di bawah masih di bawah kendali Jokowi. Dan kemudian momen yang kedua di Polda Metro Jaya ini yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2025 ketika berlangsung gelar perkara khusus. Pada waktu itu kan penyidik itu menunjukkan ijazah yang diklaim milik Jokowi itu kepada para tersangka maupun pengacaranya, tapi dengan syarat mereka tidak boleh memegang, juga tidak boleh meraba-raba atau menerawang gitu ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu ijazah itu asli atau tidak? Tapi kan kemudian ada kontroversi dan ini sebenarnya awal-awal mula ada indikator bahwa Egy Sujana sudah masuk angin ya karena setelah gelar perkara khusus itu pengacaranya Egy Sujana, Elida Neti mengaku dia bisa memegang itu menusuk-nusuk bahkan dan dari situ dia mengakui meyakini bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ini saja dari sini karena semua orang yang hadir menyatakan tidak, sementara hanya satu orang saja Neti yang menyatakan bisa memegang. Jadi kan ya ini makin membuat kredibilitas ini orang-orang yang mendukung Jokowi makin 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 buruk, makin rusak.
Ketiga, hasil survei Median menunjukkan 9,7% responden yang percaya ijazah Jokowi asli menyandarkan pada keterangan dari UGM. Tapi sekarang ini bukan hanya kalangan non-UGM, bahkan internal UGM pun banyak yang meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Salah satunya itu adalah mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi ya. Pada waktu itu yang bikin geger, kendati belakangan Pak Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, ya karena ini kita orang meyakini bahwa Pak Sofyan Effendi itu ditekan, apalagi ternyata menantunya Pak Sofyan Effendi itu masih bekerja di UGM. Jadi kendati Pak Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, orang lebih percaya pada pernyataan awalnya. Dalam hal ini pun, ini karena tadi berkaitan dengan UGM ya, UGM pun sama dengan Jokowi. Ketika mereka ini kan jadi tergugat ya, rektor itu menjadi di Citizen Lawsuit itu ya, di Solo, Pengadilan Surakarta. Rektor UGM tergugat kedua, kemudian wakil rektor UGM tergugat ketiga, dan kemudian polisi. Tiga-tiganya itu kompak dengan Jokowi tidak menghadirkan ijazahnya. Jadi apa alasannya apa? Kalau kalau Jokowi bisa beralasan bahwa ijazahnya sedang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tapi kalau rektor dan wakil rektor kan mereka harusnya punya kopi ijazahnya Jokowi. Dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya kan mereka yang menyita. Kenapa tidak dihadirkan? Yang ketiga masih berkaitan juga dengan ini pengadilan Citizen Lawsuit di Surakarta ya. Ini kalau kita ikuti perkembangannya dari hari ke hari itu punya pengaruh yang sangat besar mengubah persepsi publik. Salah satunya misalnya kemarin kesaksian dari mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno, yang dia menyatakan bahwa sebagai pejabat tinggi kepolisian kan dia pernah bertemu Pak Jokowi. Saya kira bukan hanya pernah bertemu, pasti sering bertemu dengan Pak Jokowi. Dan dia bisa menyaksikan sebagai seorang penyidik, kan dia biasa sebagai seorang penyidik, dia bisa membedakan tuh antara dia menemui fakta yang menurut dia foto di ijazah Jokowi itu sangat berbeda dengan wajah Jokowi yang asli. Anda masih ingat tentu saja ya yang sekarang juga ramai lagi itu pengakuan dari Denny Iskandar yang pernah saya wawancarai tapi dia sayangnya tidak mau dia mau on gitu ya, dia on cam maupun suara maupun video dia nggak mau, tapi pernyataannya boleh dikutip. Denny Iskandar ini adalah pada waktu itu dia menjadi ketua Bapilu DPD PDIP Jakarta. Ini pada Pilkada Jakarta tahun 2012 dan dia yang bertugas mengumpulkan data-data dari Jokowi untuk distorkan ke KPU. Dan pada waktu Jokowi menemuinya, itu menyerahkan ijazahnya itu, Denny Iskandar itu sempat bingung karena dia melihat antara foto di ijazah Jokowi dengan wajah orang yang duduk di depannya itu berbeda. Dan waktu itu sebenarnya sudah dilaporkan soal ini ya, tapi karena keputusannya dari DPP terus melanjutkan pendaftaran Jokowi ya kemudian jadilah ijazah Jokowi. Ini muncul waktu ribut-ribut Victor Suryadi, seorang politisi PDIP yang menyebut juga bahwa ijazah Jokowi pada waktu itu dibuat di mana di Pasar Pramuka untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Ini rame ya. Ya. Jadi bukan hanya Ugroseno yang merasa seperti itu, banyak orang lain yang bahkan kalangan internal PDI melakukan seperti itu, dan kemudian sekarang juga publik bisa mengakses itu di media sosial dan dia memang tidak ada satupun yang percaya bahwa itu wajah yang ada di foto ijazah itu adalah wajahnya Jokowi karena nggak mirip sama sekali ya. Nah, yang terbaru itu adalah kesaksian dari dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, ini apa ya? Kalau ini Dr. Bagas Puji Laksono Widyaka Nigara. Ini Dr. Bagas ini adalah alumnus UGM tahun 1988 atau 3 tahun setelah Jokowi lulus. Jadi masih satu klaster ya. Dia adalah lulusan terbaik teknik nuklir dan menyelesaikan kuliahnya itu selama 3 tahun. Ini artinya kalau Jokowi juga tamat setelah 5 tahun, berarti kan dia juga harusnya lulus dengan IP yang terbaik, IPK tinggi. Tapi kan dari kepolisian waktu itu yang dipaparkan kita tahu Jokowi itu ijazah transkrip nilainya banyak sekali yang nilai D dan C gitu, sementara A hanya 6, kemudian sisanya itu B gitu. Dan jadi nggak mungkin kalau dia itu IP-nya di atas 3 dan nggak mungkin dia lulus 5 tahun. Yang terbaik aja lulusan itu bisa 5 tahun. Ini di teknik ya. Karena kehutanan sebenarnya meskipun bukan teknik seperti teknik-teknik yang lain, tapi itu masuknya adalah rumpun eksakta lah gitu. Jadi kalau kata Dr. Bagas ini
Ya kalau dia bisa lulus 5 tahun tuh prestasinya luar biasa gitu ya. Jangan disamakan dengan sekarang ya. Sekarang anak-anak sekarang rata-rata lulus 3,5 tahun lulusnya ya. Dan ya kalau lulus 5 tahun itu udah udah kelamaan gitu, udah disebut mahasiswa abadi nanti jangan-jangan gitu ya. Nah, itu bukan hanya untuk yang teknik, yang sosial pun banyak yang lebih dari 5 tahun gitu. Nah, Bagas juga mengaku pernah melihat Jokowi dan dia sendiri juga merasa bahwa fotonya Jokowi pada ijazah itu yang beredar itu berbeda sekali dengan wajah Jokowi. Ini persis seperti yang dikatakan oleh mantan Wakapolri Ugro Seno. Kesaksian penting lain yang disampaikan oleh Bagas bahwa tidak ada skripsi yang tidak ditandatangani dan semua transkrip nilai diketik bukan ditulis tangan. Ini juga rame banget karena kan memang skripsinya Jokowi pada waktu itu tidak ditangani oleh pembimbing skripsinya dan kemudian transkrip nilainya itu ditulis tangan padahal semua waktu itu sudah ditulis dengan mesin tik gitu ya. Ini berbanding terbalik sekali ya, artinya transkrip skripsi dan transkrip nilainya Jokowi dengan yang dimiliki oleh Bagas dan sebelumnya juga ada bahkan yang apa di Pengadilan Negeri Surakarta kan juga dihadirkan ijazah asli dari alumnus Fakultas Kehutanan yang lulusnya tahunnya sama dengan Jokowi, Pak. Itu hanya beda bulan saja ya. Tapi juga berbeda dengan punya Jokowi. Kemudian berikutnya adalah skripsi Jokowi juga tidak ada tanda tangan dekan dan Dewan Penguji. Nah, ini dia yang memang makin meyakinkan publik, aduh, ada yang nggak bener ini dengan ijazah Jokowi. Kesaksian Bagas, orang dalam UGM, karena dia ini selain alumnus UGM dan sekarang dia juga menjadi dosen di UGM, ini jelas merupakan kesaksian yang tidak bisa diabaikan. Apalagi dia berani menunjukkan ijazah dan transkrip nilainya dan bersaksi di depan majelis hakim. Alasan yang keempat, ini juga salah satu kelemahannya Jokowi. Barisan penentang Jokowi itu makin panjang, sementara pendukungnya itu makin berkurang satu persatu. Ini kita penentangnya Jokowi dulu ya, dan sekaligus juga pendukungnya makin berkurang. Salah satunya ini adalah figur Profesor Henry Subiakto, guru besar dari Universitas Airlangga dan staf ahli di Kominfo, yang dulu dia itu dikenal sebagai pendukung Jokowi. Nah, sekarang justru dia menjadi saksi ahli yang membela trio RRT di Polda Metro Jaya ya. Dan kenapa kemudian Henry Subiakto berbalik badan? Ya karena kata dia makin lama makin terbukti banyak apa yang disampaikan oleh Jokowi itu bohong gitu ya, sein kiri belok kanan. Kalau seorang seperti Henry Subiakto sebenarnya udah banyak sekali sebelumnya yang sudah balik badan pendukungnya Jokowi. Anda bisa cari sendirilah, banyak sekali itu ya. Jadi ini seperti aksioma ya, barisan penentang Jokowi makin panjang karena ini kan ditambah oleh orang-orang yang dulu mendukungnya. Sementara pendukungnya itu makin berkurang dan yang tampil itu saja. Sebelumnya kan ini ada yang namanya Sylvester Matutina. Ini selalu jadi tampil sebagai juru bicaranya Jokowi dalam debat-debat di televisi. Dia bukan hanya suaranya keras, tapi dia juga ini tidak segan menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam atau menggertak orang yang terjadi pada Bung Rocky Gerung. Ya, Anda pasti ingat ya. Tapi sekarang orang ini kan menghilang, ya, karena dia ini kan harusnya sudah dieksekusi oleh kejaksaan karena vonis dia sudah inkrah di Mahkamah Agung. Vonisnya dia inilah pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi sekarang ini Sylvester Matutina ini menghilang. Ya. Dari sini pun kita tahu bahwa dia berarti Jokowi masih cukup kuat juga lah bisa melindungi dia ya. Nah, soal latar belakangnya Sylvester Matutina ini juga sama dengan ijazah dengan Jokowi. Ijazahnya dipertanyakan. Kalau dia bahkan lebih parah karena dia sendiri mengaku sebagai pengacara dan punya ijazah sarjana hukum dari sebuah universitas yang adanya di Ruko gitu ya, di kawasan mana ini, di kawasan eh, Jakarta Timur ya, yang sekarang kampusnya itu udah bubar gitu. Di luar itu kan sekarang kalau Anda lihat juru bicaranya Jokowi yang tampil di televisi selalu orangnya orang itu saja, siapa Andi Aswan, Ade Darmawan, siapalah banyak itu, dan yang secara reputasi itu mereka banyak dipertanyakan dan kemampuan mereka beretorika dan kemudian membela Jokowi sebenarnya juga apa ya, sangat minim ya, apalagi mereka kan memang sebenarnya juga tidak punya bukti yang cukup kuat bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi mereka sering babak belur kalau kita lihat di tampilan di televisi. Dan saya kira ini pasti sangat mempengaruhi persepsi publik. Apalagi ya, Anda bisa tambahkan nanti beberapa indikatornya.
Jadi kalau melihat beberapa indikator yang ada tadi yang saya kemukakan, ya nggak perlu kaget kalau makin lama makin banyak orang yang nggak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi. Ini yang kita tunggu-tunggu banget sekarang sebenarnya adalah putusan di pengadilan citizen lawsuit ya. Apakah kemudian hakim itu berani mengambil putusan berdasarkan fakta-faktanya ada di pengadilan, atau sekali lagi karena Jokowi masih kuat pengaruhnya di aparatur penegak hukum, jadi walaupun dia tidak juga tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, itu yang kemudian diuji keaslian ijazahnya, bisa jadi Jokowi bisa lolos di sini. Tetapi kalau itu jadi, ya publik, persepsi publik akan makin buruk terhadap Jokowi, dan saya nggak terkejut kalau makin lama surveinya itu ya orang yang percaya terhadap keaslian ijazah Jokowi makin rendah, dan yang percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu itu makin tinggi. Kecuali kalau yang melakukan surveinya itu adalah lembaga-lembaga survei yang selama Jokowi berkuasa itu dikenal dekat dengan istana dan menjustifikasi berbagai elektabilitas maupun kepuasan publik terhadap pemerintahnya Jokowi Dodo. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.